Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Berbahagialah bagi kita pada saat hari ini boleh kembali berjumpa bersama-sama di dalam persekutuan Kristus Yesus Tuhan melalui ibadah di hari Minggu. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada pada saat ini kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sesungguhnya Tuhan itu baik adanya. Oke, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, siapapun yang dengar pada saat ini dan mengikuti acara ini, mari kita bersepakat untuk memohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk dapat Tuhan kita bisa merenungkan, bahkan kita dapat mengerti tujuan daripada firman Allah yang kita akan dengar bersama-sama. Kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah hadir tengah-tengah hidup kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, hingga kami boleh dapat Tuhan merenungkan firman Allah yang kami akan dengar, sehingga firman Allah itu akan membawa kami kepada suatu sukacita, kebahagiaan dan Tuhan kemenangan hilang gemilang. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami akan siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan mari kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan, mempelajari tentang dasar-dasar iman percaya kita kepada Kristus Yesus, agar supaya kita tidak mengalami yaitu namanya gagal paham. Nah itu sebab mari kita akan buka firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Kitab Ibrani pasal 6 pasal 11 maksud saya. Ya, untuk menghormati firman Tuhan, diundang jemaat Tuhan, semua kita yang mendengar, mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Ibrani pasal 11 ayat 6, kita akan baca serentak bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ribuan bahkan mungkin miliaran orang hari ini masih dalam keadaan kebingungan tentang mengenai kepercayaan mereka, ya, mengenai iman mereka. Kemanakah tujuan iman mereka itu akan tertuju? Namun pada hari ini kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama bahwa yaitu kitab Ibrani ini, ia semua sepakat dalam bersatu bahwa itu ditulis oleh seorang bernama Rasul Paulus kepada umat Ibrani yang ada juga adalah bangsanya Paulus sendiri, atau daerahnya Paulus sendiri, atau sukunya Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa benar firman Tuhan pada hari ini berkata, tidak ada seorang pun, satu pun manusia di kolong langit ini dibenarkan oleh Tuhan kalau tidak memiliki iman. Jadi apapun perbuatan kita, apapun status kita, ya, mulai status yang paling tertinggi, engkau sebagai profesor, doktor, atau sebagai seorang ya ahli apapun, ya, sudah kasih oleh Tuhan, saudara boleh menciptakan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Tapi apabila Anda tidak memiliki iman, apabila Anda tidak memiliki kepercayaan, yaitu yang kami imani, yaitu dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan, dalam Yesus Kristus itu ada yaitu kehidupan kekal selama-lamanya, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, silakan Anda bisa dapat yaitu ya renungkan bersama bahwa tanpa ada iman tidak seorang pun akan berkenan kepada Allah. Ada amin? Bukankah semua kita umat manusia di kolong langit ini ingin supaya Allah berkenan kepada kita? Dengan cara bagaimana? Salah satu poin yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat mendasar, yaitu adalah iman kita. Iman itu adalah saudara-saudara kasih Tuhan, hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap manusia.
Karena tanpa ada iman, saudara kasih oleh Tuhan, hidup kita ini akan tidak ada tujuan. Tanpa ada pengharapan, hidup kita tidak ada tujuan. Itu sebab maka Rasul Paulus berkata di dalam pasal 11 ayat yang ke-1, coba tolong dibaca. Dikatakan ya, jadi bagaimana firman Tuhan? Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi lihat bahwa ternyata iman itu adalah merupakan pondasi. Katakan pondasi. Pondasi. Iman adalah pondasi kekristenan kita. Jadi tanpa ada iman tidak seorang pun yang akan berkenan kepada Allah. Itu sebab saudara-saudara kasih Tuhan di dalam pasal 11 Ibrani ini dibuka dengan suatu statement atau suatu perkataan yang hebat, yang luar biasa. Dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ada amin? Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat bagaimana caranya supaya hidup kita ini boleh memiliki iman itu. Iman itu datang daripada apa? Roma pasal 10 ayat 17, coba tolong. Ini awal daripada kita memiliki iman itu. Coba baca, ya terjemahan itu bagus. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita lihat bahwa ternyata iman itu adalah sesuatu yang kita miliki ketika kita mendengar. Katakan mendengar. Jadi iman itu adalah merupakan salah satu kepercayaan kita kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Katakan tidak lihat. Jadi iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Saudara kasih oleh Tuhan, itu akan terjadi pada saat yang kita berdoa, kita meminta, maka harapan itu akan terjadi. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Roma sekali lagi, dia berkata, ya, kasih Allah telah dicurahkan, ya, pengharapan kita telah dicurahkan rata kepada kita oleh kuasa Roh Kudus. Itu pengharapan. Jadi semua kita umat manusia di kolong langit ini, siapa saja boleh berharap. Apa yang kita mau harapkan? Yang kita mau harapkan adalah kesehatan. Ada amin? Yang kita mau harapkan adalah kekuatan. Yang kita mau harapkan adalah yaitu merupakan suatu hal yang prestasi-prestasi yang sangat tinggi. Iya, itu sebab sebelum harapan itu tercapai, maka kita harus melandasi dengan iman. Iman apa itu? Iman yang kita dengar daripada firman Allah. Nah, jadi ada firman Tuhan berkata, iman itu timbul daripada pendengaran. Nah, kalau kita tidak mendengar firman, kalau kita tidak membaca firman, kalau kita tidak menyerahkan hati kita, pikiran kita, entero hidup kita ini untuk fokus kepada firman, maka bagaimana iman kita bisa timbul? Bagaimana iman kita ini bisa terbentuk? Bagaimana iman kita ini bisa yaitu menjadi suatu hal yang hebat, yang spektakuler dalam hidup kita. Itu sebab Tuhan Yesus berkata kepada yaitu seorang perwira Kapernaum, aku tidak pernah yaitu melihat iman sebesar ini. Amin. Ternyata perwira Kapernaum itu imannya itu mungkin dia mendengar. Ada amin. Mungkin dia mendengar tetangga berkhotbah di mana Yesus sedang menyampaikan firman, tapi dia tidak menonjolkan diri. Tapi iman mulai timbul. Amin. Jadi jangan sangka bahwa kita khotbah begini tidak ada orang mendengar. Iya, kalau kita baca dalam kitab Wahyu bagaimana yaitu Yohanes berkhotbah di tengah-tengah hutan. Yohanes Pembaptis berkhotbah di tengah-tengah hutan, ya kan? Bertobatlah karena kerajaan Allah saudara dekat. Muncul orang-orang datang minta dibaptis. Ada amin. Ya, Rasul Yohanes berkata, ya, keluarkanlah yaitu pertobatan-pertobatanmu, hai ular-ular beludak. Haleluya. Bayangkan saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kenapa disebut ular beludak? Karena apa? Manusia telah hidup di dalam dosa. Nah, itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Iman itulah timbul dari pendengaran kita.
Karena sudah kasih Tuhan, kan iman timbul dari pendengaran kita, maka terbentuklah kepercayaan kita yang utuh, yang tidak bisa tergoyahkan. Iman terhadap siapa? Iman terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Itu sebab apa kata firman Tuhan? Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang di Roma. Roma pasal 10. Kita akan lihat, kita pelajari ini, ya. Bagaimana terbentuk iman itu supaya menjadi kokoh, menjadi kuat, ya. Puji Tuhan. Roma pasal 10. Ya, mulai dari ayat yang kelima, ya. Keempat. Roma pasal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Terus. Tetapi apa katanya ini? Ya. Firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu. Yakni dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu. Dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang kami beritakan. Terus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, sampai dulu sih. Kita lihat. Ternyata iman itu bukan cuma hanya didengar. Iman itu percaya kita kepada Yesus bukan hanya untuk kita menjadi suatu hiasan di mulut. Menjadi suatu hiasan simfoni. Tapi iman itu harus kita dasari dari iman yang percaya sampai ke dasar hati. Ada amin? Percaya dengan sebulat-bulat hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Itulah iman. Yesus itu telah mati dari antara orang mati, bangkit dari antara orang mati. Ya, dan dia telah naik ke surga. Dan dia duduk di atas takhta kerajaan Allah. Dan dia menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Dan itulah iman kita tertuju kepada Bapa kita di surga. Itulah iman kita yang tertuju kepada Yesus. Nah, imannya bagaimana? Iman yang diakui melalui mulut dan diakui dalam hati kita. Ada amin? Itulah iman. Jadi iman sudah dikasih oleh Tuhan adalah merupakan suatu dasar, pondasi agar supaya sudah dikasih oleh Tuhan, kita jangan sampai diombang-ambingkan dengan segala angin pengajaran apapun di kolong langit ini. Karena Alkitab berkata, tidak ada satupun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Hanya kita memperoleh keselamatannya di dalam nama Yesus Kristus, katakan. Amin. Amin. Jadi nama Yesus Kristus itu harus terpatri. Nama Yesus Kristus itu harus betul-betul, yaitu benar-benar bukan kita lakukan dengan sia-sia, dengan sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita berkata jangan engkau menyebut namaku dengan sia-sia, tapi biarlah nama itu menjadi nama yang hebat, nama yang luar biasa. Firman itu tidak jauh, haleluya. Firman itu sedekat apa yang kita ucapkan, sedekat apa yang kita akui. Itulah firman Allah. Itulah iman yang kita harus tumbuhkan, harus kita yaitu hidupi dalam hidup kita. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan untuk supaya iman kita terbentuk dengan baik dan tidak tergoyahkan, maka ada 3 faktor yang paling penting yang harus kita yaitu hidupi dalam hidup kita. Poin pertama, haleluya. Kita harus berbicara kepada Allah supaya iman kita terbentuk, yaitu doa kita. Ketika kita berdoa memohon balas kasihan kemurahan Tuhan, maka itulah kita berbicara kepada Allah. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, supaya iman kita menjadi kokoh,
iman kita itu betul-betul sudah kasih tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambingkan yang segala berbagai macam kepalsuan di kolong langit ini, berbagai macam pengajaran-pengajaran yang hanya menghipnotis, perhatikan, menghipnotis kehidupan manusia supaya menjadi anggota, supaya menjadi jemaat, sehingga segala berbagai macam yaitu filsafat-filsafat yang penuh dengan segala yaitu yaitu percaya kepada Yesus masuk di dalam pengajaran itu. Maka apa yang akan terjadi? Nah, itu sebab saudara, untuk supaya kita kuat, kita berbicara kepada Allah, dan izinkanlah Allah berbicara kepada kita. Ada amin? Kalau kita sudah berbicara kepada Allah dengan doa, permohonan, sekarang kita harus izinkan Allah berbicara pada kita. Dengan cara bagaimana Allah berbicara kepada kita? Ini firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Amen. Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang bagaimana kita mau diselamatkan. Bagaimana caranya kita harus memperoleh keselamatan itu. Itu sudah dibuatkan beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Dan itu tergenapi pada waktu perjanjian baru terbit. Ada amin? Nah, itu sebab mari ketika kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita mendengarkan firman, kita yaitu membahas firman Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, itulah kita mengizinkan Allah berbicara kepada kita. Amen. Ada amin? Kalau Allah sudah berbicara dan kita melalui pembacaan firman, di dalam firman penuh dengan rahasia-rahasia yang sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang akan dibukakan rahasianya. Yes. Jadi kita tidak usah mengalami yaitu sudah dikasih oleh Tuhan trauma dengan berbagai macam pengajaran. Pengajarannya sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1, waduh luar biasa. Yaitu istilah Petrus, ya jalan kebenaran mereka, yaitu sangkal. Nama kebenaran mereka, yaitu tidak akan. Ini coba kita lihat. 2 Petrus. Ini, ya Petrus pengalaman dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ayat pertama mulai. Kita lihat 1 Petrus pasal 2, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 2 maksud saya. 2 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Amin. Perhatikan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Perhatikan. Pengajaran-pengajaran palsu, mereka akan menyangkal penebus yang telah menebus mereka. Siapa yang menebus kita? Yesus Kristus. Mereka akan sangkal. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, terus. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang akan mengikuti hidup cara mereka. Ya. Yang dikuasai hawa nafsu. Dikuasai oleh nafsu mereka. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, perhatikan ada 2. Penebus mereka akan ditolak. Dan jalan kebenaran mereka akan hujat. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Di depannya dalam perdamaian. Di depannya dalam perdamaian dengan dia. Sampai 3 saja. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Luar biasa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ada 2 hal. Penebus mereka tolak. Saudara tahu,
pengajaran baru saja yang teredar, Yesus itu bukan juru selamat. Wah, orang hebat yang sampaikan itu muka umum. Yesus itu bukan juru selamat, Allah itu juru selamat. Padahal Yesus itu Allah. Ini pengajaran yang membingungkan, pengajaran yang menyesatkan. Amin. Ada amin. Nah, kalau kita tidak membiarkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan, yaitu Tuhan berbicara melalui pembacaan firman, kita baca firman Tuhan dengan teliti, dengan baik, bagaimana kita bisa mengetahui pola, cara iblis untuk manipulasi kebenaran itu. Penebus mereka tolak. Karena mereka tidak tahu mereka ditebus oleh Tuhan. Mereka diampuni oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah sudah final. Dia adalah juru selamat umat manusia. Ada amin. Dan jalan keselamatan mereka hujat. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini. Jadi poin yang kedua adalah izinkan Tuhan bicara kepada kita. Usahakan kita setiap hari Tuhan berbicara melalui pembacaan firman. Jangan yaitu nonton Korea terus. Haleluya. Cerita-cerita hanya menyenangkan yaitu pikiran kita. Tapi marilah kita coba usahakan. Sudah oleh saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah bosan baca Alkitab. Satu hari kemarin baca firman. Haleluya. Luar biasa. Kenapa? Karena dengan firman ini kita tidak akan mengalami kesesatan. Ada amin. Dengan firman ini kita tidak mengalami yaitu kebosanan. Dengan firman ini kita sehat walafiat, puji Tuhan. Karena manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh firman Allah. Ada amin? Amin. Itu sebab sudah kasih itu poin kedua. Poin yang ketiga, mari yaitu izinkan Tuhan yaitu memakai kita untuk bicara tentang perkara-perkara ilahi. Ada amin? Jadi saksi. Haleluya. Bicara tentangnya Yesus. Sampaikan tentang firman Tuhan. Wow, tadi malam hebat. Apa suatu statement yang hebat, luar biasa. Iman yang besar memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tidak akan mengalami kebimbangan. Wah, hebat, luar biasa. Ada amin? Puji Tuhan. Biarlah iman besar. Kalau seperti Yohanes Pembaptis, ya salah satu yaitu rasul atau salah satu yaitu manusia yang membaptis manusia ilahi, itu adalah Yohanes. Ada amin? Dan saya percaya Yohanes adalah seorang yang mempunyai iman yang besar. Tapi ketika iman itu teruji, ya, gunung itu tidak beranjak daripadanya. Pada waktu dia di dalam penjara, dia berkata, mungkinkah dia itu Mesias? Haleluya. Inilah iman yang bimbang. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak mengalami kebimbangan, kecewa untuk mengikut aku. Ada amin? Sudah kasih betul, sudah kasih. Iman yang benar tidak akan membawa kita kepada kebimbangan. Ada amin? Walaupun kita sudah berdoa suatu pergumulan, berdoa suatu hal, tapi tidak teranjang, maka iman benar akan tetap berkata, Yesus adalah Tuhanku. Ada amin? Yesus adalah Rajaku. Yesus adalah pembebas bagiku. Puji Tuhan. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ada amin? Jadi orang tidak beriman tidak berkenan kepada Allah. Itu sebab saudara mau bicara apapun, kalau sudah tidak lagi beriman kepada Yesus, sudah tidak akan bicara, sudah bicara setinggi langit, suara malaikat, bahkan Tuhan pun saudara ajarin, haleluya. Tapi kalau tidak ada iman kepada Yesus Kristus, maaf saja, haleluya. Tadi Alkitab katakan, pembinasa sudah dekat bagi mereka, amin. Dan tidak akan lambat untuk membinasakan mereka. Itu sebab sudah kasih oleh Tuhan. Pada hari ini, demikianlah firman Tuhan, kiranya akan membawa kepada saudara dan saya untuk hidup tetap bersama Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Itulah iman firman Tuhan yang Yesus yaitu sampaikan pada akhir hidupnya. Kamu akan tahu aku dalam Bapa,
Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Itulah iman dalam hati kita. Amin. Iman itu harus berdasar betul-betul dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saudara kasih Tuhan bagaikan yaitu Daniel. Ketika mereka ada dilemparkan di lubang singa, dia berkata, walaupun Tuhan tidak menolong kami, haleluya, amin. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak menyembah patung itu. Luar biasa. Dan itulah iman yang benar. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.